Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di ayat yang ke-5 sampai ayat 7. Di ayat yang kelima, wa anna dhunanna, ini masih perkataannya jin di atas ya, yang berbusa-busa mereka mengatakan bahwa Allah tidak akan beranak dan sebagainya di kalangan mereka ya. Dan mereka juga mengira bahwa manusia itu tidak mungkinlah berkata dusta terhadap Allah. Demikian pula dari golongan jin, wa anna dhunanna allan taqula insu wal jinnu 'ala Allahi kadiba. Padahal wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni. Ada segolongan orang yang meminta perlindungan kepada jin. Nah, ini yang terjadi. Jadi apa yang sekarang sering saksikan ya, orang menganggap bahwa satu lembah ada penghuninya, ada penguasanya, satu hutan ada penguasanya sendiri, ya, satu danau ada penunggunya Mbah Sopo, ya kan? Kemudian di situ ternyata ada makhluk yang berupa penari ular di desa Kenari. Sampean-sampean ini. Ya, akhirnya apa? Karena mereka diagung-agungkan sebagai penguasa daerah situ, penguasa gunung itu, penguasa Grumbul itu. Akhirnya apa? Manusia kemudian didorong untuk meminta perlindungan kepada penguasa itu kalau lewat situ. Caranya macam-macam sehingga dibisikkanlah oleh setan, oh kalau kamu di situ tiap tahun harus nanam kepala kerbau. Oh kalau kamu di situ itu desa itu tiap tahun harus nyadran ke kuburannya Mbah Jelangkung. Oh kalau kamu di pinggir laut maka kamu harus larung sesaji, pakai sajen untuk di laut, nanti buang ke laut tuh, bikin tumpeng setinggi 3 meter, lalu lu ada benar itu, naikkan perahu, kemudian di situ harus ada kepala ayam yang bahkan lidahnya juga hitam, ya. Kemudian tambahi ini, tambahi itu, buang ke laut, titik-titik membuangnya di sebelah sini, karena disitulah gerbang kerajaan Nyi Blorong. Loh, zaman pikir gitu-gitu itu enggak ada. Sudah ada di zaman itu. Jadi, ayat ini, ayat yang ke-6 ini, itu yang dimaksud dengan wa annahu kana rijalun, ada beberapa orang di antara laki-laki, itu asbabun nuzulnya, ya, asbabun nuzulnya adalah ada orang jahiliyah yang berkata, kami berlindung kepada jin penguasa lembah ini. Mereka sebenarnya begitu itu ya karena pengalaman. Mungkin ketika mereka berdagang terus sering diganggu. Jadi masih ingat dulu. Tapi yang sering ngantukan gitu nggak sering diganggu karena nggak gimana ganggu ngantuk. Itu. Kan merem nggak kelihatan. Ya pokoknya yang ngantukan itu jarang diganggu jin kayaknya. Gimana mau ganggu orang tidur? Ayo bangun. Diajak bakas. Jadi dulu saya masih ingat ya cerita-cerita mbah-mbah. Jadi di utara desa kami itu dulu ada banyak perempuan-perempuan, ibu emak-emak itu yang berdagang, biasanya bawa
ikan panggang atau apa itu dari desanya itu. Jalan kaki, biasanya berangkat mereka itu bahkan jam 11, jam 12 malam itu. Karena mereka harus jalan kaki hampir 40 kilo itu. Sampai ke daerah Sambeng sana itu. Jalan kaki. Nah, konon katanya, ya saya belum lahir. Itu di komplek kami. Di komplek kami itu kan komplek SPMA di hutan bambu. Nah, hutan bambu ini yang konon kalau ada mbok-mbok, mbah-mbah yang lewat atau siapapun yang lewat itu, konon bambu-bambu itu dimainkan sama jin sampai mentayung ke bawah gitu. Lalu nanti di ujungnya itu ada kepala manusia, bla 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 lah. Akhirnya orang yang lewat situ itu ya mesti kemudian permisi mbah gitu ya. Dan sampai kemudian misalnya membuat sesajen-sesajen yang intinya minta perlindungan. Ternyata cara jin begitu itu, cara jin menggiring kepada kesyirikan semacam itu sudah dipakai 1.500 tahun yang lalu pada para pedagang, kepada para pejalan musafir yang melewati gurun-gurun dan lembah-lembah. Jadi sebenarnya jin setan itu cara-caranya ya gitu-gitu aja, kuno. Cuma manusia lebih kuno dan lebih dungu, mengulang-ulang kebodohan yang sama. Udah diberitahu sama Allah, jangan gitu, ndak usah. Tapi ya manusia memang angel, angel tuturane, itulah. Ya kan? Jadi ternyata praktek-praktek semacam itu sudah ada zaman dulu. Asbabun nuzul surat Al-Jin ayat 6 ini ternyata begitu ya. Jadi menganggap di ini ada, nah cilakanya dulur semua ya. Duh, manusia ini loh. Sekarang itu praktek-praktek yang dilakukan orang Arab jahiliyah waktu itu dilakukan oleh orang sekarang dan oleh orang Islam. Udah begitu pun dicampur dengan doa-doa Islam. Itu loh. Menanam kepala kerbau di makam ini, di jembatan itu, lalu didoai Robbana atina fid dunya kasana. Ya nah yang ini yang dicampur-campur. Dicampur-campur dulu. Itu namanya talbisul haqqo bil batil. Mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Oh ini kearifan lokal Gus. Oh ini lokal wisdom. Sebentar. Sampean pikir waktu itu orang-orang Mekah itu nggak ngomong lokal wisdom. Juga begitu. Ini kearifan lokal. Muhammad, kamu jangan ganggu-ganggu. Begitu. Gitu loh. Ya, jadi jawaban semacam itu ayo kita kembalikan. Monggo silakan kalau itu dianggap budaya ya enggak apa-apa sudah. Silakan yang mau menjalani itu ya kita hormati. Tapi jangan kemudian dicampur-campur bahwa itu direstui atau didukung di dalam Islam. Nanti kemudian sama carikan dalilnya entah dalam kitabnya Syekh Marhaban atau siapa nanti ada ketemu dalilnya. Terus ya opo kayak gitu ya. Padahal di sini jelas tidak boleh karena itu sin ya, sin yang menumbuhkan keyakinan dalam hati manusia dan itu ternyata sudah pernah dilakukan oleh orang zaman jahiliyah dulu ya. Maka ada yang menyatakan bahwa jangan begitu, kita itu hanya berlindung hanya kepada Allah. Jelas itu fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika kamu ada gangguan atau apapun, maka fasta'id, mintalah perlindungan. Kepada siapa? Billahi, kepada Allah. Dari apa? Minasyaitonir rajim. Dari gangguan setan yang terkutuk. Oke, dulur. Ya, jangan mau.
Kenapa? Karena fazaduhum rohaqo. Fazaduhum rohaqo. Karena apa? Kalau kamu minta perlindungan kepada jin, maka jin itu tidak akan memberikan apa-apa kecuali tambah durhaka, tambah sesat. Jadi jangan pernah mengatakan, ini kan tapi doa-doanya diajarkan Nabi. Lu doa yang diajarkan Nabi itu berdoa kepada Allah. Bukan berdoa kepada penguasa Laut Selatan, Laut Utara, Laut Timur, Laut Barat. Bukan, kepada penguasa Laut Timur, Barat, Timur, Udara itu Allah. Bukan mbah ini, mbah itu. Dan Allah sudah memberi aturan gitu loh, caranya ketika minta perlindungan. Tidak dengan menanam kepala kerbau di titik ini, titik itu. Tidak dengan cara membuang-buang makanan ke laut. Tidak ada begitu. Wis taklah ikuti yang diaturkan Allah. Gimana? Silahkan bersedekah. Syukuran boleh nggak, Gus? Boleh. Bikin tumpeng boleh nggak? Boleh. Mau nasi itu sama bikin model kotak, model apa itu? Gunung, model boleh, wong model aja kok. Sini tak makan nih. Tapi jangan dimaksudkan untuk hal-hal tertentu. Gitu loh ya. Apalagi kemudian ini untuk mbah ini, mbah itu, jangan. Gimana caranya? Syukuran ya syukuran. Ayamnya ayam apa? Yo ayam sing penting ayam. Ayam kampung Gus nggak apa-apa. Kampung mana? Kampung Sukorejo, kampung nggak apa-apa, silakan. Ya toh, enak kok ayam kampung itu. Tapi jangan yang aneh-aneh. Oh ini syaratnya dari mbak itu, oh ayamnya harus kakinya 4. Ya, lidahnya harus mewek. Gak usah gitu-gitu. Zaman Nabi, oh ini kambing, kambing yang gitu ada itu kemarin. Nanti yang sudah kita pelajari itu. Oh ini kambing yang harus begini, maka ini untuk berhala yang ini. Kambing yang domba atau sapi atau sapi kerbau yang begini itu nanti untuk begini, yang belum umur 3 tahun itu untuk berhala ini. Kan gitu. Dan ternyata itu sama zaman sekarang. Dipakai itu. Apa ayam cemini atau cemani atau apa ayam apa itu? Yang biasanya untuk kesaktian-kesaktian itu loh. Ayo, Pak Jo tahu ini. Ayam cemani, Gus. cemani, guys. Ayam cemani, Gus. Ayam cemani. Itu sampean siapa yang bisi itu? Hah? Yang bisi siapa? Nanti terus sama lah iya. Nanti sama cowok warikan dalil-dalilnya terus ada di kitab Syekh Primbon siapa gitu. Sampean itu wis lah ya. Ternyata itu sudah kuno dan sudah pernah dilakukan oleh orang-orang ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad datang itu untuk memurnikan dulu ya, mengembalikan kepada cara ibadah yang benar. Makanya doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi Ibrahim itu loh sudah Nabi, sudah ulul azmi, bahkan menjadi rujukan kita bersolawat ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu loh rujukannya kepada Nabi Ibrahim, betapa tingginya derajat. Loh itu loh Nabi Ibrahim masih berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Yang ini ayat selanjutnya. Apa doa selanjutnya? Wa arina manasikana. Ya Allah, tunjukilah aku cara beribadah yang benar, hak. Cara beribadah. Jadi tidak hanya sekedar beribadah, caranya itu harus sesuai. Jangan bikin-bikin cara sendiri. Ini kan niatnya baik. Loh, niatnya baik, caranya keliru ya keliru. Maze. Niatnya baik, tapi caranya nggak sesuai dengan yang diajarkan Allah, ya keliru. Maze, Mas Bro. Jangan suka terlalu kreatif gitu loh. Jangan ya. Kalau Allah berfirman begitu, ya itu sudah. Jangan terlalu kreatif. Kenapa? Makanya doanya Nabi Ibrahim itu. Wa arina manasikana. Ya Allah tunjukilah. Wa arina itu tunjukilah kami.
Manasikana, manasik itu cara beribadah, tata aturan ibadahnya. Gitu loh. Nabi Ibrahim aja masih minta ditunjuki cara beribadah. Lah kok kita itu enggak pakai minta ditunjukin, bikin aturan sendiri, Mas Bro. Ya, ayo, ikuti saja. Gimana tadi cara bersyukur? Ya sudah, bikin tumpeng, bikin apa, monggo, wis langsung dibagikan. Kepada siapa? Mereka yang kelaparan. Kepada siapa? Yatim piatu. Pengen bersyukur, silakan bersedekah. Ya gampang, sudah jelas aturannya. Kepada siapa? Ya kepada yang membutuhkan lah. Gitu loh. Itu kepala kerbau. Kalau dimasak sop, apa itu? Sop itu loh yang enak itu loh, sop apa yang kepala ya? Enak itu. Ya sudah, bagikan kepada Allah, malah sama tanam. Buat apa? Kan jelas itu ditanam ke situ karena itu nanti biar mbah ini begitu. Nah ini yang musyrik dulu. Gitu loh. Kita sudah dapat aturan dari Allah gampang. Sudah kalau mau ini ya nggak usah ke laut, sampean sujud di masjid, sujud syukur, sholat syukur, ada aturannya. Minta perlindungan, ya minta kepada Allah. Minta petunjuk, ada sholat istikharah, ada sholat hajat. Itu aturannya, simple, tidak berbiaya. Dan juga tidak pakai nyimpang, sehingga doa-doanya pun bisa kita kan, ya. Kenapa? Karena itu tadi kalau sampean minta kepada jin, maka fazaduhum rohaqo. Wa annahum dhannu kama dhanantum alla yab'atsallahu ahada, dan mereka selalu mengira baik jin maupun manusia itu bahwa mereka tidak akan dibangkitkan, bahwa tidak ada pertanggungjawaban, padahal ada gitu. Ya, ada. Guys, tapi bener loh di pantai selatan itu kalau ya bener, di situ ada jin, ya ada. Kalau gitu ada. Ya memang ada. Gitu loh. Ada. Ya mereka itulah bangsa apa? Jin. Makanya bahkan di Al-Qur'an ada surat Al-Jin. Justru karena itu ada, sampean nggak usah deket-deket gitu loh. Jadi bukan kok nggak percaya, percaya. Memang kita itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang beriman itu beriman terhadap hal yang gaib. Dan satu di antara yang gaib itu selain Allah malaikat, ada setan, jin, iblis, dan bala tentaranya. Yang kepada Allah dan malaikat kita harus beriman dan mendekat. Yang kepada bangsa setan, jin, iblis, dajjal, dan bala tentaranya, kita harus menjauh dan meminta kepada Allah perlindungan. Jadi ada mereka itu. Tapi mereka itu innahu lakum aduwwun mubin. Sungguhnya mereka itu baik setan, jin, iblis, dajjal itu adalah bagi kalian musuh. Lah kok musuh malah sampean dekati, musuh malah sampean sesajeni, musuh malah sampean mintai pertolongan. Piye ceritane Mas? Sama ini dikasih info masih. Ya, jadi ayo cerdas dan begini aja cara menerangkan kepada dulur-dulur yang masih belum ngeh itu. Ya dengan cara begini aja, dikasih info masih. Ya, biar sadar. Mereka memang ada, tapi itu tadi tipu daya, apa rohaqoh. Jadi bukan tidak ada, tapi benar loh Gus, di situ itu iya. Memang benar. Di Gerumbul situ ada, iya, memang benar. Tapi ya itu tadi jauhi. Lah kalau saya nelayan Gus, ya nelayan ya tetap jalan aja cari makan di situ, cari nafkah di situ. Di situ ada jin. Ya iya, maka sampean minta perlindungannya kepada Allah. Makanya setiap mau naik perahu, minta perlindungan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza
wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sudah. Ada doanya, ada caranya. Sudah mengikuti itu saja. Ya, dari saya itu dulu. Monggo kalau ada yang mau dielaborasi atau ditanyakan silakan. Permisi Gus. Oke, monggo. Terkait jin yang sering menggoda di tempat-tempat tertentu itu dengan jin yang menggoda para nabi yang dikisahkan dalam surat Al-An'am 112 itu gimana Gus penjabarannya? Coba dibaca. Aku suara nggak kerumun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Shadaqallahul azim. Ya, sudah jelas bahwa setan dan jin seperti yang saya sampaikan tadi, innahu lakum aduwwum mubin. Jadi mereka itu bagi kalian itu musuh yang nyata. Maka ya sudah sejak dulu memang itu sudah seperti yang saya terangkan tadi. Itu justru ayat itu menguatkan apa yang saya sampaikan bahwa sejak dulu memang ketika Allah menurunkan Rasul itu, maka saat yang sama juga ada musuh yang dibikin memang untuk menjadi lawan tanding, ya setan, jin, dan manusia. Manusia ini siapa? Manusia yang dikuasai jin, manusia yang dikuasai setan. Makanya dalam surat An-Nas itu disebutkan yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Nah, cuma memang cara kita menangani musuh itulah beda-beda. Cara kita menangani musuh yang berupa jin langsung kita frontal. Kita minta perlindungan kepada Allah, kita lawan apa adanya. Tapi musuh yang dalam berupa manusia yang dikuasai jin, caranya gimana? Kita cutek jinnya. Ya, makanya sampaikan ajaran Pak Guru Mokhtar, cara ngalahkan jinnya itu kalah jinnya, jangan manusianya, meskipun dia adalah manusia yang dikuasai jin. Dengan cara apa? Dia adalah seperti burung kecil yang dicengker kucing dan burungnya diotot, kucingnya lepas punya bebas. Jin setan itu dicengkram, kasihan, doakan. Maka banyak kan doa-doa yang sifatnya adalah minta perlindungan kepada Allah agar dilepaskan dari godaan setan dan jin itu. Jadi musuh, tetapi ya tadi. Makanya kalau ada Mbah Nyi Roro Kidul, Mbah ini, Mbah itu dan sebagainya yang bagian golongan Banu, ya sudah, memang mereka musuh. Mau jangan nggak usah sok-sokan kerahkan pasukan jin, kerahkan. Jika dulu Sulaiman diberi Allah kuasa untuk menguasai jin, itu Allah yang perintah itu. Allah yang perintah. Dan bangsa jin sendiri saat itu karena diperintah Allah ya tunduk. Tapi hatinya selalu pengen ngelawan Nabi Sulaiman itu. Buktinya apa? Begitu Nabi Sulaiman wafat, mereka kemudian sudah bertindak, kalau tahu gitu sejak kemarin saya sudah gitu. Jadi itu adalah hukuman dari Allah
Sulaiman waktu itu. Jadi jangan pernah nyoba-nyoba kemudian sampean sendiri yang menaklukkan jin. Kalau Nabi Sulaiman saat itu tidak diberi Allah, tidak mungkin bisa. Tidak mungkin. Nanti saya akan ceritakan tentang Nabi Sulaiman ya. Beberapa sisi yang tidak banyak dibahas oleh orang umum. Jadi jangan pernah nyoba-nyoba lalu kemudian saya punya pasukan jin. Ya sampean yang pasukannya jin. Kenapa? Sebagai akhir dari kajian kita ya. Orang yang di dunia memanfaatkan jin sebagai khodamnya, sebagai pelayannya, atau sebagai teman setianya untuk melayani entah cari kekayaan, entah cari ini, kekebalan, apa, segala macam, sombong. Itu nanti di akhirat, ketika di neraka, maka orang yang menjadikan jin sebagai khodam itu nanti di neraka akan berenang dalam perahu, di dalam genangan api neraka, dan jinlah yang akan naik di atasnya. Sambil mengatakan, gantian, dulu ketika di dunia aku yang melayanimu, sekarang kamu jadi perahuku mengarungi api neraka ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan mau sambian kiai, mau sambian ustadz, mau sambian gus, mau sambian siapapun, jangan pernah merasa bisa menguasai jin. Ya. Karena pada sesungguhnya ketika sambian sedang berusaha menguasai jin, sambianlah yang sedang dikuasai jin. Ya. Di panutan kita itu Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada ceritanya Nabi Muhammad punya khodam jin, itu tidak ada ceritanya. Ya, gitu tuh. Cukup menghilang. Oke, saya rasa itu dulu ya apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Ini akan menambah kewaspadaan kita supaya tidak gampang terpedaya oleh tipu daya rayuan. Cekap nggih? Ada lagi? Oke. Di Jogja itu Gus yang Oke. raja-rajanya konon malah menikah dengan Nyi Roro Kidul itu. Ada memang, ada Pak Wid. Ada, saya tidak bicara Jogjanya, tapi ada orang yang memang bersekutu dengan jinnya. Dan memang saya kemarin sampaikan itu, bahwa bank strukturnya, mereka yang menikah, mereka ya punya anak, mereka ya punya struktur sosial, ya ada layer-layer kekuasaan, ada ya, tingkat-tingkat kekuasaan, sehingga mereka juga berupaya ganggu manusia tadi. Ada sebagian yang orang yang kemudian menikah dengan jin tadi ada. Yaitu tadi, menikah dalam arti bukan nikah ya kawin ya. Menikah itu kan ada syarat rukun Islam, nah ini kan kawin. Sehingga itu memang cara-cara jin untuk menjerumuskan manusia. Ya, jangan pernah tergoda untuk ke arah sana. Oh ini ada jin Islam, wistalah. Sebaik-baik jin itu seburuk-buruk manusia tuh loh. Ya, sebaik-baik jin itu seburuk-buruk manusia. Jadi tidak usah lah. Ya. Ini rasa sayang saya yang mengajak menyampaikan ini. Agar sambian dan saya juga bisa mengajak orang-orang yang sama sayangi menjauh dari itu. Karena memang ta'awadu billahi min judil bala wa tarkis saqasil qadha fama syamatatil ada itu. Ya. Perlindungan. Alhamdulillah. Topik lain, saya tadi malam kami menerima kunjungan dari forum komunikasi, forum kerukunan umat beragama yang satu rombongan tadi malam ingin belajar tentang bagaimana SPMA mengembangkan Islam di Bali, bagaimana SPMA alhamdulillah dimampukan Allah dan dikarikai karunia Allah untuk mengembangkan SPMA di Bali. Ini saya bagikan foto-fotonya tadi malam ya. Alhamdulillah mereka sangat impress, mereka dari berbagai agama
dari berbagai agama dan terutama ya agama Islam, tapi ada belajar tentang SPMA. Ini yang tadi malam di SPMA Bali. Ini di dalam rumah saya. Bagi yang belum pernah ke Bali,